Soal untuk mengetahui bagaimana penanganan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor hingga hari ini, ada jurnalis Kompas TV, Rizka Devi dan Nova Misdayanti dari pengungsian di Biren. Kemudian ada juga Mutia Fatia Erlison dan Iwan Sudirja di Banda Aceh. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Selamat malam, Rizka. Bagaimana saat ini Rizka kondisi para pengungsi di sana? Tim kesehatan yang keliling sudah bisa menjangkau ke wilayah itu? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Benar sekali di pasca terjadinya banjir di Kabupaten Biren sendiri ada 17 kecamatan yang terdampak dan saat ini ada 109 titik pengungsian yang tersebar begitu. Dan di tempat saya melaporkan ini di Kecamatan Juli ada 4 titik pengungsian. Salah satunya adalah titik pengungsian Balai Panah seperti yang bisa dilihat kalau bisa saya tunjukkan. Ini merupakan gambaran pengungsian yang terletak di Balai Panah di Kecamatan Juli. Saat ini memang warga di sini sudah bertahan di pengungsian sampai 12 hari begitu dengan penerangan seadanya. Bisa dilihat saat ini memang listrik masih belum pulih begitu. Jaringan komunikasi juga masih belum pulih. Sementara kalau dilihat di sini rata-rata warga yang masih bertahan di sini ada 2.500 pengungsi yang memang rumahnya ini hanyut dan juga tertimbun lumpur begitu. Seperti informasi yang kami peroleh dari kecil setempat ini menyebutkan bahwa di Desa Balai Panah ini sendiri ada 56 rumah yang hanyut dan juga 9 rumah yang tertimbun lumpur begitu. Sementara kalau kita melihat kondisinya di sini memang masih dengan logistik yang seadanya begitu dan juga untuk makan juga masih seadanya. Warga di sini juga mengaku saat ini kebutuhan yang paling mendesak adalah pakaian, kemudian juga selimut dan kasur, kemudian juga kebutuhan bayi begitu. Mengingat di sini memang di kamp pengungsian ini didominasi oleh anak-anak dan juga lansia. Sementara juga air bersih ini juga menjadi kebutuhan yang memang saat ini urgent begitu. Sementara untuk kondisi kesehatan ini melihat memang karena kebutuhan air bersih ini juga cukup terbatas, kesehatan mulai terganggu begitu. Mulai dari anak-anak ataupun orang dewasa yang terserang gatal-gatal, kemudian batuk-batuk hingga diare begitu. Sementara untuk tim medis di sini memang sudah tersebar begitu. Untuk posko tim medis ini dibuka mulai dari pagi kemudian sampai sore. Sementara untuk malam ini warga bisa mengunjungi puskesmas yang ada di Desa Balai Panah ini. Sementara juga kalau kita lihat kembali bagaimana kemudian apa yang menjadi kebutuhan mendesak di sini, kalau kita lihat ini warga saat ini juga mengatakan bahwa hunian sementara ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak begitu. Mengingat memang ini bagi warga muslim ini memang sudah mendekati Ramadan dan juga hari raya. Mereka sangat berharap bahwa mereka bisa punya rumah untuk pulang. Mengingat memang masyarakat di sini didominasi oleh mayoritasnya warga yang sudah kehilangan rumahnya. Mereka bercerita mereka tidak tahu akan pulang kemana. Mereka kehilangan penghidupan yang layak mulai dari kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan juga anak-anak mereka tidak bersekolah begitu. Mereka juga berharap bahwa hunian sementara ini dapat dibantu oleh pemerintah setempat dan juga mereka mengaku bahwa tidak mungkin akan tinggal di posko pengungsian ini untuk waktu yang tidak dapat ditentukan atau bahkan berbulan-bulan. Sementara kalau kita lihat secara lebih besar, ini memang di Biren kerusakan infrastruktur ini cukup berdampak. Ada 36 jembatan rusak di sini dan juga ada 20-an jalan yang rusak. Sementara kerusakan infrastruktur ini juga sangat berdampak terhadap logistik begitu. Kemudian logistik ini sulit untuk didistribusikan, obat-obatan dan juga proses evakuasi ini masih sulit dilakukan. Sampai saat ini masih ada 8 desa yang masih terisolir dan sulit untuk didistribusikan bantuan. Sementara juga kalau kita lihat perputaran ekonomi, ini kalau dari pantauan kami, memang saat ini proses jual beli di sini lumayan terhambat begitu. Mengingat memang stok sembako juga menipis begitu. Kalaupun ada, harganya ini melambung tinggi begitu. Menurut pengakuan warga, ini memang untuk sembako sulit begitu. Sementara juga untuk BBM terbatas. Begitu, Ibrahim. Masih ada 2 desa yang terisolasi di Biren dan warga juga kini khawatir bagaimana masa depan mereka. Mereka butuh hunian sementara.